Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Taufik Rizky Ramadan dari Fakultas Psikologi. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil penelitian skripsi saya yang berjudul Hubungan Life Satisfaction dan Calling pada Pengurus Panti Jompo Welas Asih Tasikmalaya. Jadi langsung saja pada poin pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang muncul atau landasan penelitian saya. Calling atau panggilan dalam bekerja merupakan salah satu topik kajian dalam makna kerja. Dick dan Duffy mendefinisikan calling sebagai suatu panggilan transendental yang dialami individu sebagai sesuatu yang muncul dari luar dirinya untuk menjalani kehidupan tertentu dengan cara mengekspresikan atau menunjukkan dan memunculkan rasa kebermaknaan. Individu dengan calling akan membuatnya merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan bukan hanya sebatas untuk mencari keuntungan material semata, namun kebermaknaan dalam dirinya. Sesuai individu dengan dorongan calling membuatnya merasa bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan sesuatu yang memberikan makna dalam hidupnya dan menjalaninya dengan penuh kecintaan, lebih berkomitmen, dan meningkatkan kualitas kinerja. Penelitian menemukan bahwa masih banyak orang yang memiliki sebuah panggilan atau calling pada suatu pekerjaan tertentu, tapi tidak mampu menjalani calling tersebut. Penelitian juga menunjukkan bahwa tidak semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjalani panggilan yang mereka miliki. Ahli mengungkapkan bahwa individu yang tidak mampu menjalani panggilan dapat merusak kesejahteraan psikologis yang dapat menimbulkan frustrasi, kekecewaan, penyesalan, yang pada akhirnya menghambat kinerja. Berbagai penelitian telah melihat bagaimana seseorang memiliki sebuah panggilan dan menjalani panggilannya. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang demografis, di antaranya yang cukup signifikan adalah pendapatan. Orang dengan pendapatan rendah memiliki kesempatan yang lebih kecil dalam menentukan pilihan pekerjaan yang mereka inginkan. Mereka cenderung lebih memilih pekerjaan yang sekiranya mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka. Hal ini tentunya tidak terlepas dari adanya pertimbangan atas jaminan kepuasan hidup yang tidak pasti dan kesiapan mereka tentang beban kerja ketika menjalani sebuah panggilan yang mereka miliki. Berkaitan dengan kepuasan hidup, Diner mengemukakan bahwa life satisfaction atau kepuasan hidup merupakan penilaian secara kognitif mengenai seberapa memuaskan hal-hal yang dapat dilakukan dalam kehidupan secara menyeluruh. Diner menjelaskan bahwa individu yang memiliki kepuasan hidup tinggi adalah individu yang memiliki tujuan penting dalam hidupnya dan berhasil mencapai tujuan tersebut. Untuk mendapatkan ukuran tingkat kepuasan yang tepat, penilaian terhadap kepuasan hidup tergantung pada perbandingan antara keadaan sebenarnya dengan harapan individu. Semakin kecil perbedaan atau kesenjangan antara harapan dengan keadaan, maka akan semakin besar kemungkinan seseorang memiliki kepuasan hidup yang tinggi. Kita mengetahui bahwa salah satu faktor kepuasan hidup adalah pendapatan. Hal ini juga menjadi permasalahan dalam variabel calling sebelumnya. Selain masalah kedua variabel tersebut, peneliti ingin mengangkat masalah terkait dengan pengurus panti jompo. Dilansir dari beberapa media, peneliti menyimpulkan bahwa pengurus panti mengalami beban atau tekanan baik secara fisik, mental, maupun finansial. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa gaji yang mereka terima tidak setimpal dengan apa yang mereka usahakan. Beban-beban tersebut memicu perubahan perilaku dan emosional, di mana mereka lebih menjadi mudah marah, lebih rentan berperilaku kasar. Bahkan di antara kasus tersebut, salah satunya sampai ada yang melakukan pembunuhan. Untuk menjawab permasalahan ini, peneliti menemukan individu yang memiliki pendapatan rendah, namun tetap bisa menjalani panggilannya. Dan tentunya memiliki karakteristik kepuasan hidup yang tinggi. Hal ini tergambar pada individu yang bekerja menjadi pengurus panti jompo Welas Asih Tasikmalaya, yang dimana mereka tidak mempertimbangkan upah sebagai faktor penting kehidupan mereka. Panti Jompo Welas Asih Tasikmalaya merupakan organisasi swasta nirlaba yang terletak di Kabupaten Tasikmalaya. Jika dilihat dari kondisinya, para pengurus panti jompo di sana tidak mendapatkan gaji tetap atau upah tetap, dan hanya menerima imbalan ketika ada donasi dari pihak luar. Dengan ditariknya variabel ini, peneliti mengharapkan adanya sebuah gambaran hubungan calling dan life satisfaction pada pengurus panti jompo Welas Asih Tasikmalaya yang dapat menjadi acuan atau model bagi panti jompo lain.
Mengingat bahwa outcomes dari individu dengan calling yang tinggi dan life satisfaction yang tinggi, atau kepuasan hidup yang tinggi, sama-sama memiliki implikasi yang baik bagi organisasi dan karyawan atau anggotanya. Dan hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan calling dan kepuasan hidup pada pengurus panti jompo welas ASI berada pada derajat korelasi yang tinggi. Terdapat korelasi positif antara kedua variabel ini. Hal ini mengartikan bahwa semakin tinggi calling, maka akan semakin tinggi pula kepuasan hidup. Begitu juga sebaliknya. Semakin rendah calling, maka akan semakin rendah pula kepuasan hidup. Dengan adanya calling sebagai makna kerja para pengurus panti jompo welas ASI, mereka mampu mengidentifikasi karir dan pekerjaan mereka terhadap apa yang menjadi tujuan hidup mereka. Dalam pekerjaan ini tentunya mereka memiliki harapan untuk membantu dan berkontribusi dalam masyarakat. Mereka saat ini tengah terlibat dalam kontribusi tersebut sebagai seorang pengurus panti jompo. Seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa semakin kecil perbedaan atau kesenjangan antara harapan dengan realita, maka akan semakin besar kemungkinan seseorang memiliki kepuasan hidup yang tinggi. Maka dapat disimpulkan bahwa pengurus saat ini tidak merasakan perbedaan yang besar antara harapan dan keadaan yang dialaminya. Sehingga hasil menunjukkan bahwa pengurus panti memiliki karakteristik kepuasan hidup yang tinggi. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Sekian, saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.